Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Isya, Bapak-bapak rahimani wa rahmatullah. Anggotan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bilih adalah punika tasih pinaringan kesehatan, tasih pinaringan nikmat iman. Mila monggo dipun syukuri nikmat punika. Ugi selawat salam tunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajengaken pepanggihan punika wawasan kitab Jami' min Bulughil Maram, kitabul Jami'. Wonten bab larangan-larangan terhadap akhlak-akhlak ingkang dipun larang kalian syariat kita. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking sahabat Hudzaifah bin Yaman, sahibus sir. Hudzaifah menika gadhahi julukan sahibus sir, salah setunggal sahabat ingkang diparingi pawartos kaliyan Nabi sinten-sinten tiyang-tiyang ingkang termasuk orang munafik. Kalau saya tidak semua sahabat punika tahu siapa-siapa orang munafik di zaman itu. Dan sepeninggal Nabi wafat, Hudzaifah masih hidup. Sampai sinten itu Umar bin Khattab. Ini kelasnya Umar bin Khattab. Dugeni Hudzaifah punika tanglet babakan, "Wei Hudzaifah, aku ki termasuk kelompok wong munafik apa ora?" Niki sekelas Umar bin Khattab. Langkung-langkung kita. Niki sifat para sahabat memang ngoten. Mereka tidak pernah merasa aman dari penyakit keimanan. Tidak pernah merasa aman. Berbeda dengan kita, salatnya bolong-bolong tapi rumangsa aman. Sehingga napa tidak pernah memperhatikan hak-hak Allah, langkung-langkung hak sesama muslim. Ibnu Abi Mulaikah niki tabi'in, ngendika bilih piyambakipun ya, kula ndugeni sekitar 30 para sahabat. Sedanten punika boten enten ingkang merasa aman dari sifat munafik. Niki para sahabat. Mila leres sahabat punika sebaik-baik manusia setelah para nabi. Sahabat punika tiyang ingkang pernah bertemu kalian Rasul lan iman dumateng beliau lan mati dalam keadaan keimanan punika. Ini para sahabat, orang-orang ingkang sampun diampuni dosa-dosa. An Hudzaifah, saking Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau ngendika bilih Rasulullah sallallahu paring dawuh, la yadkhulul jannah, ora bakal mlebu surga qattatun ainam mamun, ora bakal mlebu surga wong sing gadahi sifat qattat, suka napa seneng mengadu domba, senengane mengadu domba, menghasut orang supaya bermusuhan, baik sifatnya niki person antar orang per orang, atau antar kelompok, atau antar warga, bisa gawe kerusuhan. Bisa ini dengan kebohongan, bisa tidak bohong. Niki pentingnya apa? Pentingnya menjaga ukhuwah. Bahkan bohong niku asalnya haram, termasuk dosa besar. Tapi di suatu kondisi dibolehkan bohong dalam rangka apa? Mendamaikan dua kelompok yang berseteru, itu boleh. Lah niki malah apa? Memisah, memecah belah, mengadu domba.
pun mboten sah rame-rame. Mungkin masalah penanggalan 1 Ramadan atau penanggalan 1 Syawal pun bisa rame-rame. Beda nggih pun kersane. Nggih. Niku lho ajeng jenengan bantah pakai 1000 dalil pun nek pun beda nggih pun. Napa nek beda ajeng jenengan pateni ngoten. Ajeng jenengan dikamplengi ngoten. Nggih gak bisa keyakinan. Panjenengan mantepe sing pundi? Semangat ustadz ini enggak ada ilmu. Atau jenengan kalau punya akses untuk mengakses ilmu seperti apa hukumnya? Sudah. Sing jelas jumhur ulama, bahkan jumhur dari pengamalan wonten negara kita nggih pun leres, yakni menggunakan apa? Ru'yatul hilal. Ya. Lah apa hisab niku salah total ya. Hisab niku digunakan pada kondisi-kondisi tertentu. Misal untuk penanggalan jenengan niku penanggalan jam waktu sholat abadi ini menggunakan hisab. Untuk pendekatan ewa semanten tidak perlu kita menjelek-jelekan apalagi sampai mengkafirkan. Apalagi sampai melakukan ahlul bid'ah. Hati-hati ya. Hanya sekedar beda dalam masalah metode. Hati-hati dari sifat mengadu domba ya. Dan kebanyakan nanti mengadu domba ini nanti akan terjadi. Jadi orang-orang non-Islam atau orang-orang liberal itu memang suka memancing ya, memancing keruh di masyarakat kita. Seakan-akan nanti dia akan diadu. 2 kelompok, yang satu pakai hisab, ini pakai ruqyah, sini niki pakai kunut, niki pakai mboten. Ya. Asalnya berbeda itu didiskusikan dengan ilmiah, bukan digunakan untuk nopo wala wal barok dalam istilah syariat kita. Benci, permusuhan, cinta dan benci berdasarkan kelompok ini nggak boleh. Cinta dan benci itu ialah di atas keislaman. Sinten tiyangnya ingkang Islam, semakin baik Islamnya, semakin cinta kita. Kalau Islamnya buruk, misal dia seorang fasik, ya udah, kita tetap cinta tapi dengan kadar ya sewajarnya, selama dia masih Islam, Muslim. Ya. Pelajarannya pun saking hadis punika, mengadu domba itu termasuk dosa besar. Ya. Salah satu ciri dosa besar punika diancam dengan ancaman neraka. Ya. Ingkang pelajaran nomor kali, pilih Islam punika menjunjung nilai persaudaraan. Ya. Adanya perbedaan itu rahmatipun Allah. Ya. Perbedaan itu rahmat. Dan terkadang perbedaan itu ada yang sifatnya sama-sama kuat, ada. Dan perbedaan itu terkadang atau mungkin juga banyak ada yang dirojihkan, ditarjih namanya. Maka satu nanti qaulul adhar itu artinya pendapat yang kuat, ataupun nanti ada qaulul dhaif, ada pendapat yang lemah. Maka ini ranahnya ialah diskusi. Dan perbedaan ini sudah ada mungkin 1000 lebih tahun ya. Masalah pembahasan fikih misal ya. Niku sing ruang istihad, ruang itu para ulama berselisih, maka kita cukup mengikuti mana yang kita mantepi ya. Adapun perbedaan masalah akidah, lah niki yang harus kita pegangi dengan kuat. Harus punya prinsip ya. Ampun nek Imlek ngucapnya gongsi pacai, mungkin nek Natal napa ngucapnya selamat Natal ya. Dengan alasan hanya sekedar kita nek lebaran gitu diselamati ya. Kita nggak butuh diselamati oleh mereka, dan agama kita tidak butuh dikasihani oleh mereka. Justru kita yang kasihan dengan mereka. Mila napa mlebu Islam. Lan nek jenengan ngasih selamat, apa konsekuensi ini pun? Rumangsane dheweke niku di atas agama yang benar, nyatanya juga Islam. Ya. Wong salah kok diselamati, dikasih selamat.
Nggih. Enten tiyang zina, nggih. Ngapunten enten gadhahi putra. Putranya zina, meteng di luar nikah, ajeng jenengan katayan. Jenengan ucapkan selamat. Selamat ya, anake meteng ditengi wong. Ini aib. Hanya saja aib atau kesalahan dalam masalah akidah ini tersamarkan. Kenapa? Karena semua orang yang beragama di atas selain Islam, mereka juga mengaku benar. Sing masalah kan niki. Ya. Makanya mari kita dakwahkan Islam ini sesuai kemampuan masing-masing. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap mukmin punika bersaudara. Mila hal-hal ingkang saged ndadosaken pecah persaudaraan sesama mukmin punika hukumnya haram, termasuk wonten bab niki bab adu domba. Dan mengadu domba niki termasuk dosa besar, derajatnya di bawah syirik. Di bawah derajat kekafiran. Tiyangipun tasih muslim. Maksudnya mboten masuk surga wonten hadis punika atosipun dia tidak masuk surga di awal kali. Tapi napa niku? Mlebet surgane ndadak mampir dhisik nang panggon liya. Panggon liya-liyane surga pundi? Neraka. Mboten enten panggon sing nomor 3. Kenapa? Karena dia harus mendapatkan iqab. Kedah mendapatkan balasan saking dosa besar kalau tidak diampuni atau tidak mendapatkan syafaat kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat. Lah enten kelompok nomor 2, orang yang masuk surga awal kali. Dadosnya langsung surga, mboten mampir-mampir. Siapa niki? Yakni orang-orang yang bertauhid, yang dosa-dosanya telah diampuni sebab istighfar, sebab amal soleh, sebab memiliki orang-orang yang memberi syafaat. Banyak sebab-sebab syafaat, ya. Tentu atas izin Allah. Syafaat yang terbesar ialah syafaatipun Rasulullah SAW. Ya. Barang siapa yang membaca setelah muadzin adzan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah hingga akhir halat syafa'atuhu. Halat syafa'ati lahum. Kata Nabi, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Sepele gitu, mudah. Ada yang riwayat neroknya adzan, jawab adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai nanti khayala sholat jawabnya pun la haula wala quwata illa billah. Terus sampai akhir. Ini menjawab adzan, ya. Ampun malah saingan karo adzane banter. Jenengan nyetel TV ini banter. Ya. Hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adabah. Saking Anas bin Malik, beliau ngendika beliau Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menahan dari marahnya, nesu, dan ketika marah niku sudah punya peluang, punya kesempatan untuk melampiaskan, misuh nopo ngampleng nopo, tapi dia tahan. Apa balasannya? Maka Allah akan menahan atasnya azab nanti di hari kiamat. Niki biasanya wong sing punya kekuasaan sikup sing paling kecil sinten? Rumah tangga. Bapak nih menangan nih. Sekali orang di bawahnya nih gak nesu langsung sing miso, sing ngampleng ya. Na'udzubillah. Maka ditahan itu, ya, ditahan. Hadis punika riwayat Tabarani dalam Mu'jamul Awsat.
Imam Tobrani punika punya kitab Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Shagir. Kapan macane ini? Dan asalnya lemah, akan tetapi napa enten syawahid, hadis-hadis lain yang menguatkan. Mila derajatnya menjadi derajat hasan. Arasipun sahih. Terus ini pas nesu ditahan ya, ditahan. Kecuali dalam masalah agama. Dalam masalah agama. Kalau dalam masalah agama kita harus marah ya. Misal dihina, Islam dihina ya. Harus kalau kita mampu kita cegah ya. Dan wajib marah ya. Adapun marah yang ditahan wonten hadis punika adapun marah sing kaitane kali pribadi kita. Hadis salajengipun an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala. Saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau ngendika Rasulullah SAW pernah bersabda la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul milkah. Akhrajahu Tirmidzi wa farraqahu hadisaini wa fi isnaduhu dha'fun. Hadis menika dhaif, didhaifkan oleh pengarang kitab niki. Akan tetapi kenapa beliau bawakan? Karena maknanya benar. Jadi secara riwayat niki dhaif, akan tetapi secara makna selaras dengan ayat Al-Qur'an, selaras dengan hadis lain. Meskipun bisa dijadikan pegangan, tapi niki dhaif. Niki ngendikane Ibnu Hajar. Akan tetapi pendapat ulama yang lain, semisal pensyarah kitab niki Imam As-Sun'ani ya, Al-Yamani, hadis punika nggadahi sawahid, nggadahi penguat lagi. Kemudian hadis derajat hadisnya menjadi hasan. Dados sing ngeten nggih, hadis dhaif tidak dhaif niku enten perbedaan pendapat para ulama. Inilah salah satu sebab mengapa dalam masalah fikih punika ada perbedaan. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh punika bid'ah. Karena apa? Karena beliau mendhaifkan hadisnya. Adapun Imam Syafi'i menganggapnya itu sunnah karena menganggap hadisnya apa? Sahih. Jadi masalah sahih tidak sahih ini bisa jadi perbedaan nanti. Lana awake dhewe belajar. Kalau punya akses bisa mengakses meneliti ilmu hadis, punya ilmu hadis ya diteliti. Kalau tidak punya ilmu maka dia fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahli ilmu. Ya, ulama, ustadz yang dia percayai, yang ia yakini, orang yang faqih, pegangi. Ambil niki hadisnya Imam As-Sun'ani nggih, ikut soal Hasan ya. Tidak masuk surga yang pertama orang khobun. Khobun punika orang yang banyak tipu muslihat dalam hal ibadah. Misal pun nanti kalau paringi contoh. Orang wis wajib zakat mal. Ini zakat mal itu kan setahun pisan. Kalau zakat perdagangan atau zakat harta, ambil nisabnya 50 juta nggih. Nisab emas 50 juta. Ketinggalan emas pun naik ya, jadi mungkin bisa sekarang 70 juta. Setahun. Nggih. Umpamane ngitungi Ramadan ben gampang. Ramadan tahun wingi sampai Ramadan niki janjane duitnya lebih dari 50 juta. Anggap 100 juta. Ya. Tapi ketika hampir Ramadan Sa'ban ngeten niki, dia napa? Ngredit mobil. Tinggu DP 50 juta. Duitnya dari karek 50 atau mungkin di DP 70. Duitnya ben sithik sisan-sisane. Karek 30. Maka
akhirnya hartanya tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Akhirnya tidak keluar zakat. Karena apa? Sengaja. Dipukili. Sinten sing dipukili? Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, orang seperti ini diancam. Diancam tidak masuk surga. Karena apa? Ini mirip perbuatanipun orang-orang Yahudi. Orang Yahudi punika punya hari raya nih. Namanya hari raya As-Sabt, hari Sabtu. Makanya Sabtu punika tidak boleh berburu. Tidak boleh mencari ikan. Nggih. Nggih terus dina Sabtu mboten golek iwak. Tapi dina Jumae masang jebakan. Nek teng nggone kula oyol, teng pinggir nggih oyol namine. Telik, nek telik go jebak welut, telik bentuke cilik dawa nika. Nek welute mlebu wis gak iso metu. Terus sapin. Kicir. Nek ageng namine oyol. Nggih oyol niki. Lah nek wong Yahudi ngoten niku. Dina Jumat masang jebakan setu ya, santai-santai nang omah. Dina Minggu karek dipendet. Ya benar dia tidak mencari ikan di hari Sabtu, benar, tapi itu muslihat. Ya. Dan seperti ini Allah pasti tahu niatan-niatan kita. Di atas-atas nih. Atau seseorang sengaja wayahe azan malah mangan sate terus ngeremus napa? Bawang. Bawang nek bahasa Arabe basol. Ya. Kan tidak boleh seorang itu makan bawang kan hadis kan enten. Kemudian dia sholat Jumat. Kenapa? A'da. Lahu a'da. Itu mengganggu manusia dan malaikat. Walaupun sebenarnya hukumnya makruh, tidak sampai haram. PDE pinter. Lah dhewe gak oleh sholat nek mangan bawang misal. Jadi mboten salah nggih. Mboten sah nggadhahi sifat ngeten iki. Allah niku Maha tahu nggih. Mau ngapusi tiang mendosa apa meneh ngapusi Tuhan alam semesta menika Allah Subhanahu wa taala. Mboten masuk surga ingkang pertama niku. Ingkang nomor kalih bakhilun. Yang ingkang cetil. Jadi cetil niku termasuk penyakit bahaya, ya. Dan bisa dikiaskan bakhil wonten hadis punika maksudipun orang yang menahan dari harta zakat. Nek kita katakan zakat secara mutlak namun zakat fitri ya, zakat fitri 3,5 mboten 3 kilo itu dengan tangga nih. Yang dimaksud zakat punika kalau mutlak ya ini zakat mal. Sayang niki jarang yang sadar nih. Kalau zakat perak niku namung 5 juta loh Pak. Manghitung ini pirang sak grame piro harus temu sik regane. Ini kira-kira 5 sampai 7 juta niku harta setahun jenengan jumlahi 7 juta niku wajib zakat. Andai itu keluar semua, ya, insya Allah ini sakit mengentaskan kemiskinan. Insya Allah. Belum nanti zakat pertanian, panen, didalke mboten niku. Diparingi tiyang miskin, ya. Namun diparingi masjid enten kiambak. Ya. Yang miskin. Ya kok penak men. Lan jenengan rumangsane perhati penakne Allah. Dan Allah nakdir jenengan gagal panen napa mboten saged? Saged mawon. Jangan seperti Qarun. Jangan seperti Qarun. Wala sayyi'ul milkah atau pemilik budak yang jahat. Zaman riyen enten nggih, zaman perang niku enten budak. Dadose nek perang niku kalau dalam syariat Islam tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh anak-anak atau orang yang sudah sepuh. Rahmat, Islam pun itu rahmat. Berbeda dengan orang Yahudi. Silakan lihat di Palestina. Siapa yang dibunuh? Wanita. Kenapa? Namanya genosid Pak. Istilahnya genosid. Ingin menghapus keturunan orang-orang Islam Palestina biar tidak berkembang. Nek dikarepne lanang kan lanang ora nek iso meteng. Nanti punah akhirnya. Jahatnya. Seperti itu. Tapi nek Islam
Islam itu adil, kesatria. Bahkan tidak boleh menghancurkan napa niku? Bangunan tempat ibadah umat lain itu nggak boleh. Makanya dulu ketika napa teng Turki niku masjid napa namanya? Enten sing sofa napa? Niku kan asalnya gereja niku diubah jadi masjid. Kemudian di zaman ini ketika Erdogan lagi menang pemilu, diaktifkan lagi. Ya. Sempat dibekukan, tidak boleh digunakan oleh napa? Kemal Pasha. Kemal Pasha niku pemimpin Turki tapi jahat. Ya. Paham sekuler banget, ya, benci dengan Islam. Tapi sekarang dipimpin oleh Erdogan. Erdogan ini rada mending. Ya. Jadi Masjid Hagia Sophia ini Hagia Sophia ini diaktifkan lagi. Mengenai umroh mampir Turki. Kan enten, kan umroh kan biasanya paketan kan. Mampir. Enten sing mampir teng Turki. Nek enggak ada harta lebih umroh ya. Anake sementas kabeh rasa bingung mikir arep tuku sawahane. Ya. Dongo. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua haji dan umrah. Lah, nek perang mboten dipateni, tapi diambil dijadikan budak. Sampai dia masuk Islam. Nek gak gelem masuk Islam jadi budak. Budak niku benten kali pembantu. Ya. Nek budak itu boleh kalau kita tuannya, budak niku wedok boleh digauli. Boleh. Kalau itu budak milik kita loh, ya. Dan itu bukan zina. Ya. Berhak, boleh digauli. Ya. Tapi niki harus statusnya harus bener budak. Dan sekarang budak pun bodoh nanti, ya, sudah dibebaskan. Siapa yang membebaskan? Orang-orang Islam, syariat Islam. Ya. Melo kok banyak, ya. Jadi syariat Islam itu memang dianjurkan untuk membebaskan budak. Misal apa? Orang yang kafaroh napa? Kafaroh bulan Ramadan jima. Niku enten hukume, Pak. Enten hukume napa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Dan salah satunya ada hukuman berikutnya kalau nggak mampu ialah membebaskan budak. Dan ada lain nanti ada kafaroh apa? Membebaskan budak. Artinya ini indikasi bahwasanya salah orang yang menganggap perbudakan itu ialah ajaran Islam. Tidak. Bahkan Islam ini mengajarkan untuk membebaskan budak. Nanti ada bab-bab hadis khusus yang membahas tentang keutamaan membebaskan budak. Ya. Karena ini harus diopeni. Ya. Mungkin perang ya, perang mungkin perbudakan lagi. Ya. Teng hadis Jibril kan ada perbudakan lagi nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat. Artinya mungkin itu perang melih, perang besar antara kaum muslimin dengan non muslim nanti ada. Ya, ketika dia jadi napa niku? Orang yang memiliki budak kalau bertindak tidak adil, ora dinafkahi, ora diopeni apik, niki mungkin dia tidak masuk surga. Niki orang yang golongan nomor 3. Kemudian oleh Syekh Sami As-Sukair ini termasuk dikiaskan dengan hukum orang yang memiliki karyawan. Ini bukan budak. Oke, ini bukan budak, karyawan. Bos perusahaan teng karyawan. Oke. Kok gajine diutang padahal wis butuh, ditunda-tunda padahal mampu bayar, atau mungkin memberi pekerjaan yang tidak sebagaimana mestinya, atau terlalu berat tidak sesuai dengan gajinya, maka hati-hati, termasuk nanti terkena hadis ini. Atau kalau nggak ada pembantu AKT napa? AKT ngomong, misal ya, suami istri karyawan PNS, terus golek pembantu khusus ngomong, AKT ngomong nih, udah akad, tapi kok prakteknya kok nyetrika, ubah-ubah, ngepel, ini termasuk menyalahi akad.
Lalu jenengan hanya kenapa mentang-mentang gadai uang terus jenengan seenaknya sendiri. Niki masuk larangan niki. Ya. Lalu beliau juga mengkiaskan ini hukum kepada orang juga orang sing open-open kewan. Ya. Ngingu pitik, ngingu manuk, napa ngingu iwak. Klendran ora dipakani. Atau mungkin ora diurusi, nyepeprek gara-gara jenengan asal-asalan. Niki juga tidak masuk surga. Ada hadis lainnya, hadis wonten kitab sahih ya, sahih hadisnya. Ini ada wanita itu masuk neraka gara-gara kucing. Masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Dia kucingnya itu dikurung di kerangkeng besi. Tapi tidak dikasih pakan dan ditinggal. Ya. Akhirnya kucingnya mati, maka wanita ini masuk surga gara-gara masuk neraka gara-gara itu. Hadis terakhir ya, hadis terakhir. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu paring dawuh man tasamma hadisa qaumin wa hum lahu karihuna. Barang siapa sing nguping tasamaa, nguping niku atasipun ngrungokne tanpa izin, jenenge nguping. Menguping. Hadisa suatu pembicaraan suatu kaum atau orang tertentu, si A kali si B ngomong atau tanggone jenengan suami istri padu ngomong, jangan kok nguping. Wahum lahu karihun, dalam keadaan orang yang berbicara ini seandainya didengar pembicaraannya karihun, ora seneng. Sifatnya niki privat. Napa balasannya? Kata Nabi, subba fi udhunaihi al-aniku yaumal qiyamah. Benjing wonten hari kiamat kupenge disok kalih wesi ingkang dipun lelehne. Nggih, wesi niku dilelehne kalih geni cair dados timah cair niku nggih. Disokne teng kupinge tiyang niku. Nggih. Niki siksa. Atosipun siksa. Nek siksa niku teng surga enten mboten? Mboten wonten. Dados niki korinah tiyang mlebu neraka. Gara-gara apa? Nguping. Nggih. Atos. Dados niki keindahan Islam. Islam niku menghormati jagi privasi. Nggih, jagi privasi antar individu atau antar kelompok. Nggih. Punika atosipun nggih pelajaran ingkang nomor kalih. Hati-hati dengan masalah akhlak. Lah nek masalah akidah nggih. Akidah ya kudu digandani. Jangan menyeremehkan masalah akhlak dan adab. Akhlak yang jelek meskipun dia seorang ahli tauhid ini juga bisa memiliki peluang masuk neraka. Ya, tentu masuk nerakanya tidak sama dengan masuk nerakanya orang kafir non muslim. Ya, kalau kafir khalidina fiha abada kal. Adapun orang mukmin maka akan dibebaskan. Dan jangan dianggap seluruh orang mukmin punika sing duwe dosa mesti mlebu neraka. Belum tentu. Bisa jadi diampuni. Karena sebab-sebab tadi yang saya sebutkan tadi. Ya. Karena ada pemikiran orang, dia nggak mau sholat, dia nggak mau melakukan kewajiban-kewajiban. Keyakinannya apa? Keyakinannya tenang wae. Koncone akeh. Lah apa? Wong kabeh bakal mlebu neraka. Soale wong gedhe dosa. Dia punya pemikiran wong dosa kuwi kudu mlebu neraka. Padahal nggih belum tentu. Bisa saja diampuni, bisa saja tidak diampuni. Makanya masalah tahkim menghukumi manusia ini masuk neraka atau tidak, ini bisa kita serahkan kepada Allah. Yang kita lihat ialah dohir, dohir. Nah, ada orang mati dalam kondisi Islam itu pun kita dohirnya kita doakan semoga masuk surga, diampuni dari neraka. Mugi-mugi Allah paringi kula panjenengan sami istiqomah sampai nanti ajal menjemput. Mugi-mugi Allah SWT
nemokaken kula penyasami mengke saged ketemu kalian bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.